diarahkan untuk menjaga fungsi kesedarannya secara efektif. Jadi pengertian tentang konseling kelompok itu secara sederhana dapat disimpulkan sebagai konseling kelompok itu merupakan satu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling dalam bentuk sebuah kelompok. Oke, konseling mungkin Dina dan Kisra sudah sangat-sangat sering mendengar apa itu konseling kelompok. Ya, jadi konseling kelompok ini sebenarnya dalam beberapa negara terakhir ini sudah sangat berkembang secara pesat. Karena konseling kelompok ini dia memiliki peran yang signifikan dalam membantu individu untuk mengatasi masalah psikologis. Terus selain mengatasi masalah psikologis, juga membantu individu untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan juga untuk mencapai yang namanya kesejahteraan mental. Jadi saya kira pembahasan kita kali ini terkait dengan landasan konseling kelompok itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting dibahas karena lagi maraknya yang namanya konseling kelompok. Kita lanjut. Dalam namanya saja kan konseling kelompokan. Nah, saya ingin bertanya kepada Kisra dan Dina, kenapa kelompok digunakan sebagai media dalam konseling? Nah, kita tahu bahwa ada berbagai media yang konseling itu dilakukan secara individu dan bukan kelompok. Landasan apa yang membuat kelompok ini menjadi salah satu
patut diperhatikan bahwa meskipun dalam suatu konseling kelompok itu juga terdapat yang namanya kode etik, di mana biasanya ya sebelum mulai konseling konselor itu sudah menerapkan bahwa peraturan yang ada dalam kelompok ini seperti ini. Mungkin contoh kecilnya ketika kita sedang sharing bersama kawan ya. Dalam sharing kawan itu kan sudah termasuk konseling kelompok kan. Itu pasti kita akan bilang kayak gini. Habis ini saya cerita, jangan lupa cerita dari yang lain. Jadi itu secara tidak sadar kita sudah membentuk sebuah kode etik dalam kelompok circle pertemanan tersebut. Mungkin itu yang kerahasiaan. Lalu mungkin juga ada sanksi-sanksi yang ada ketika mungkin permasalahan yang harusnya itu hanya berada dalam lingkaran kelompok tersebut, tapi ternyata tersebar luaskan. Mungkin juga ada sanksinya di situ. Mungkin maksudnya begitu. Mungkin ada tambahan dari Kadina terkait kode etik dalam kelompok. Nah, sejauh ini dari Kak Giswa menurut saya Berarti sudah dapat kesimpulan bahwa salah satu landasan yang cukup penting juga dalam konseling kelompok yaitu landasan etis. Jadi setelah kita membahas tentang landasan etis, mungkin berkaitan juga dengan landasan psikologi sosial, di mana manusia merupakan makhluk sosial. Konseling kelompok ini kan pasti akan merasakan suatu permasalahan. Permasalahan ini pasti permasalahan individu, tapi berkaitan dengan kehidupannya yang sebagai makhluk sosial begitu. Jadi saya bisa simpulkan bahwa sebenarnya ada landasan yang namanya landasan sosiologis. Landasan sosiologis kan. Menurut dari Kak Giswa dan Kadina, landasan sosiologis itu seperti apa sih dalam membangun sebuah konseling kelompok? Menurut saya, kalau dari saya tuh landasan sosiologi itu sebagai upaya dalam merealisasikan upaya intervensi terhadap individu melalui kelompok pembahasan yang terkait dengan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang dipandang urgent untuk dimunculkan. Jadi paparan ini tuh setidaknya memberikan wawasan betapa kelompok sosial dalam masyarakat menjadi suatu
selain mempengaruhi dirinya, dia juga mempengaruhi orang di sekitarnya. Iya. Oke, mungkin tujuan dari landasan sosiologis itu seperti itu. Oke, jadi ini sudah cukup lama dan cukup seru juga bahas tentang landasan terkait konseling kelompok. Kode konseling kelompok ini juga digunakan dalam ilmu psikologi, dan dari tadi tuh kita belum membahas tentang landasan psikologi dan belum afdol kalau kita belum membahas dari landasan psikologi. Jadi dari Kak Kiswa dan Kak Dina, mungkin ada pemahaman tentang landasan psikologi untuk dalam hal membangun konseling kelompok. Kalau dari pemahaman saya, dilihat dari ilmu psikologi ini sendiri kan Kak belajar mengenai cara untuk mempelajari perilaku gitu. Nah, jadi di sini tuh kita bisa menilai seseorang dari berdasarkan perilaku yang dia lakukan di sekitar kita atau di saat kita bersama-sama dengan dia. Jadi ini cukup dari Kak Kiswa tentang landasan psikologi. Oke, Itu tuh mungkin kita lebih ke memberikan pemahaman bagi konselor itu mengenai perilaku konselor. oke. Kayaknya Kak Kiswa kayaknya udah sangat sampai untuk berpikir dari tadi. Oke, mungkin ada penambahannya karena mungkin kita dari anak psikologi, jadi basicnya sudah anak psikologi, dimana sering dikatakan bahwa anak psikologi itu peramal atau anak psikologi apa? Ya, Bisa baca garis tangan. bisa baca garis tangan dan lain sebagainya. Patut dipahami bahwa untuk mendiagnosis seseorang, untuk memberikan suatu orang intervensi, semuanya itu diawali dengan suatu observasi pada perilaku individu tersebut, gitu. Jadi basic dasar kita ya itu ilmu mempelajari proses mental melalui perilaku individu itu, bukan semata-mata kita langsung lihat garis tangan, gitu. Jadi ilmu tentang perilaku ini juga yang dapat menjadi landasan dalam suatu konseling kelompok, di mana dalam ketika kita melakukan suatu konseling kelompok, sebagai basicnya kita tentang sudah lebih tahu lah untuk cara mengamati dan menganalisis tentang perilaku individu tersebut. Jadi poinnya yaitu ya landasan psikologis itu sebagai landasan yang mampu memberikan pemahaman bagi konselor mengenai perilaku konseling. Oke. Nah, kita coba ditarik nafas. Habis. Next. Oke. Sejak pembahasan kita ini dari tadi ada berapa landasan saja yang kita bahas? Sudah ada landasan psikologis, sosiologi, psikososial, kultural, Etis. Hanya itu saja? kayaknya itu ada Satu. Oke. Landasan apa? Filsafat. Oke, landasan filsafat. Wah, kalau omong tentang filsafat kayaknya berat ya. Soalnya materi filsafat itu sangat cukup berat. Oke. Landasan filsafat. Menurut Kak Kiswa dan Kak Dina, bagaimana sih penerapan landasan filsafat dalam membangun konseling kelompok? Kalau dari saya, landasan filsafat itu merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Dan di sini landasan filsafat dalam bimbingan konseling ini terutama berkenaan dengan usaha mencari jawaban yang
manusia itu sendiri. Terus seorang konselor juga dalam berinteraksi dengan kliennya itu tuh harus mampu melihat dengan memperlakukan kliennya sebagai sosok utuh manusia dengan berbagai dimensinya. Mungkin ya itu landasan filsafat itu pasti berbeda nih. Keberadaan manusia, eksistensi manusia. Oke, mungkin dari tanda sudah sangat cukup paham ya terkait apa itu landasan filsafat. Oke, jadi mungkin pembahasan yang sangat cukup seru dilihat dari konseling kelompok itu dilihat dari berbagai sudut pandang dan ya menjadikan satu konseling kelompok sebagai salah satu metode konseling yang saat ini sedang maraknya dipakai oleh konselor-konselor. Oke, mungkin hanya itu saja materi podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Kak Kisa, terima kasih untuk Kak Dina sudah bersedia menjadi narasumber ya podcast untuk pemenuhan tugas mata kuliah konseling kelompok. Sekian dari kami pamit. Mungkin di kesempatan berikutnya kami akan muncul lagi tapi tidak menggunakan baju yang sama hitam. Oke.